Pemirsa, pemilihan presiden tinggal 5 hari lagi untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Karakter kepemimpinan sangat menentukan masa depan bangsa. Dan dalam kesempatan ini kita mengulas seperti apa karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh dua pasang kandidat. Telah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Profesor Sarlito, Guru Besar Psikologi UI. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan kemudian ada Mas Zainal Abidin, pakar psikolog dari psikolog dari Unpad. Selamat malam. Selamat malam, Mas Zainal. Dan kemudian ada pengamat politik Mas Iker Nusa Bakti. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Abi. Baik, mungkin saya akan ke Mas Zainal terlebih dahulu. Ini kan yang kita bahas adalah jajak pendapat atau hasil survei yang dilakukan. Sebelum kita berbicara hasil, metode yang dilakukan kemudian mendapat sebuah hasil ini apa saja, Mas Zainal? Jadi gini, saya mungkin berangkat dari urgensi kami melakukan riset ini. Kita adalah sebuah negara demokrasi yang menginginkan orang pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas pribadi, kualitas psikologi yang baik. Nah, orang bisa meragukan sejauh apa sebetulnya urgensinya. Tetapi kalau kita lihat misalnya sejarah perkembangan Indonesia, mulai dari katakanlah Presiden Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, itu kan jelas betapa besarnya dampak dari kepribadian. Sehingga kami pun menganggap bahwa kita perlu melakukan sebuah kajian yang betul-betul menampilkan sosok pribadi yang betul-betul mewakili bangsa Indonesia dan sekaligus juga menjadi harapan bangsa kita. Jadi berkaitan dengan momentum Pilpres? Momentumnya begitu. Ada latar belakang itu. Nah, lalu metode apa yang kami gunakan? Di dalam psikologi itu ada yang disebut dengan existence methodology. Jadi merupakan sebuah metodologi yang menjadikan objeknya itu adalah yang tidak langsung karena kesulitan di dalam mengakses. Nah, apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai datanya? Itu bisa misalnya berupa pidato, bisa berupa biografi, bisa berupa misalnya tayangan-tayangan video. Itu sebetulnya adalah data-data yang secara psikologis, secara metodologis itu valid. Sehingga dengan demikian kami meminta sejumlah psikolog, ada 204 psikolog yang kami jadikan sebagai informan. Kemudian kami sebarkan angket beserta apa yang disebut dengan biografi singkat. Ya. Sehingga mereka akhirnya memberikan evaluasi. Ada range-nya, misalnya scoring-nya seperti apa, dan itu biasanya cukup familiar oleh para psikolog. Oke, dan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang hasil yang paling menonjol itu apa, Pak Zainal? Ada beberapa yang cukup menonjol ya. Di sini kan sebetulnya ada 8 aspek yang cukup menonjol. Tetapi nampaknya yang paling menjadi trending di media itu kan sebetulnya adalah tentang apa yang disebut dengan kepemimpinan ya, leadership style. Nah, ini memang kelihatan bahwa ada perbedaan yang sangat menonjol antara Joko Widodo dengan Prabowo. Jadi kalau misalnya kami menanyakan misalnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Nah, pada umumnya ketika mereka, artinya di situ adalah para informan, para psikolog, diminta untuk mengevaluasi tipe kepemimpinan seperti apa seorang Prabowo misalnya. Mereka cenderung untuk mengatakan bahwa otoriter. Tapi ketika kami menanyakan Jokowi itu lebih ke demokratis. Jadi range-nya itu adalah kelihatan sekali benar-benar berbeda karakter kepemimpinan. Kelihatannya sangat berbeda dari dua orang ini. Betul. Oke. Nah, kita harus jeda. Nanti saya juga akan tanya Prof. Sarlito, apakah memang karakter yang berbeda ini berdasarkan dari apa? Apakah kemudian pengalaman atau didikan militer misalnya, atau dengan latar belakang sipil dan birokrat? Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Langsung kita lanjutkan, Prof. Sarlito, mungkin Anda bisa jelaskan latar belakang itu apakah seberapa kuat membentuk karakter kepemimpinan seseorang? Iya, ada yang mengatakan bahwa Prabowo menjadi begitu karena pendidikan militernya ya. Tapi saya kenal banyak militer, banyak jenderal yang tidak seperti itu kok, yang biasa aja. Jadi di luar, apalagi udah pensiun, sangat biasa. Jadi itu memang ada watak yang given lah, ya menurut saya bakat dari awalnya, dua-duanya seperti itu. Tapi juga kemudian lingkungannya mendorong, membentuk Jokowi jadi begitu juga karena lingkungannya begitu.
Jadi kalau Jokowi jadi tentara mungkin juga lain gitu akhirnya. Tapi ininya basic kepribadiannya tuh sudah ada dari awal. Gitu. Dan bedanya adalah bahwa kalau ada yang modelnya Pak Prabowo ini yang saya namakan tuh need for power-nya gede, itu cenderungnya kasih tahu. Kalau yang afiliasi cenderungnya dengerin. Apa mungkin bisa dijelaskan, Prof, apa need of power, need of affiliation sama ya, need for power itu adalah need for achievement adalah orang yang punya target ya, yang ingin dikejarnya tiap hari. Hari ini harus lebih baik, harus lebih. Jadi businessman itu biasanya punya need for achievement yang tinggi. Dan dua-duanya punya? Dua-duanya punya, karena dua-duanya ingin punya target kan. Yang mencapai target mereka. Ya, walaupun targetnya beda-beda, tapi punya target. Hari ini harus ini, hari ini harus itu. Yang membedakan keduanya adalah apa? Membedakan keduanya adalah yang satunya, achievementnya ini ditemani dengan need for power, itu, yaitu kebutuhan untuk mempunyai posisi tertentu untuk bisa ngatur orang. Itu need of power? Itu need for power. Ya. Sedangkan need for affiliation adalah kebutuhan untuk mendengarkan orang supaya dia dari hati ke hati, supaya dia bisa mengerti orang lain, ya, supaya dia punya network yang banyak, kawan yang banyak, itu yang paling utama. Bukan power. Kalau mempengaruhi orang juga dengan cara apa, dari ke hati, dari hati ke hati. Jadi need of power-nya lebih besar di need power ya. Prabowo. Iya, pasti. Sementara need of affiliation ya lebih besar di Jokowi. Di Jokowi. Nah, itu beda style. Semuanya itu menunjukkan bahwa mereka itu berdua tampil dalam aslinya, kelihatan sekali. Jadi ini selama masa kampanye juga salah satu data yang dilakukan di riset, ini asli nih. Menurut saya dua-duanya. Dua-duanya nggak perlu pura-pura. Baik, saya akan ke Prof. Ikrar. Bagaimana bisakah masyarakat gitu, Prof, melihat secara kasat mata, terutama dalam masa kampanye ini dan juga terhitung tinggal 5 hari lagi mereka akan memilih pemimpin baru Indonesia? Ya, sebetulnya bisa ya. Tapi sebelumnya saya mungkin harus mengatakan ya bahwa seseorang itu menjadi otoriter atau kemudian lebih banyak berafiliasi itu tidak ada kaitannya dengan militer ataupun sipil. Karena apa itu? Saya beri contoh misalnya teman satu angkatan ketika masuk, memang beda angkatan tapi sama masuk ke dalam jajaran militernya ya, itu Susilo Bambang Yudhoyono, itu punya karakter yang berbeda. Beda, ya. Dia lebih demokratis dibandingkan Prabowo Subianto misalnya kan. Demikian juga kita tahu ya, orang-orang sipil seperti Hitler, Mussolini, itu juga adalah orang-orang yang boleh dikatakan bergaris fasis walaupun dia seorang sipil ya. Jadi seorang sipil bisa saja bergaya pemerintahan ke militeran ya. Nah, kemudian saya mungkin lanjutkan dulu ke Prof. Salito ya. Kalau dalam politik itu ya, kalau kita lihat leadership yang didefinisikan oleh Joseph Nye ya, itu jelas dia mengatakan leadership itu tidak harus misalnya military style ya, military style of leadership. Lalu dilihat dari apanya dong? Dilihat bagaimana kemampuan seseorang di tengah lingkungannya, dia tidak berada dalam posisi top down, tapi dalam circle di mana kemudian dalam lingkungannya itu dia bisa meyakinkan orang lain mengenai bahwa visi dia itu juga menjadi visi yang bersama, kelompoknya. Bersama yang tadi Prof. Sarlito mengatakan ya, achievement itu tidak dicapai melalui power tapi melalui affiliation. Jadi itu yang kalau dijelaskan dari sisi itu kalau di teori lain namanya teori leadership transformasional. Betul. Kalau yang satunya transaksional. Betul. Ya itu. Jadi begitu ya. Nah, kalau Anda mau melihat apakah Prabowo itu misalnya kalau dijelaskan oleh Bung Zainal tadi ya, lebih karakter otoriternya atau bagaimana ya, itu bisa kita lihat saja dari pernyataan-pernyataan dan tingkah laku beliau sendiri ya. Saya beri contoh misalnya bahwa beliau dulu memang tidak, bahkan mungkin sampai saat ini dia tidak setuju dengan demokrasi. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Saya beri contoh bagaimana tindakan dia terhadap aktivis pro demokrasi. Bagaimana ucapan beliau terhadap Gus Dur, yang kemudian dia juga mengatakan bahwa Indonesia tuh nggak cocok dengan demokrasi. Itu mesti apa namanya itu demokrasi with leadership ya, atau demokrasi terpimpin dan sebagainya. Bahkan sampai detik ini ketika beliau misalnya bicara di Taman Ismail Marzuki, dia mengatakan bahwa kalau nanti saya terpilih itu karena memang demokrasi dengan pemilihan langsung tidak sesuai dengan budaya Indonesia, saya akan kemudian melakukan konsensus melalui suatu pembicaraan dengan tokoh-tokoh politik dan tokoh agama, tokoh akademisi bahwa memang ini nggak cocok, apakah kemudian kita akan mengganti. Itu yang makanya kemudian diberi judul oleh teman saya Edward
Aspinall dan Marcus Mister di ANU, Australian National University ya, please vote for me but only once gitu kan. Jadi pilihlah saya tapi cuma sekali aja pemilunya. Dan di situ menunjukkan betapa lalu bagaimana masa depan demokrasi kita. Oke. Gitu. Ada angka 76% responden mengatakan Prabowo akan bersifat kepemimpinan otoriter, sementara Jokowi 87% akan lebih demokratis. Bagaimana menerjemahkan hasil ini kepada masyarakat? Nanti Mas Zainal akan dijelaskan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Baik, Mas Zainal, 76 responden Anda mengatakan Prabowo akan memimpin dengan gaya yang otoriter, sementara Jokowi 87% responden mengatakan akan lebih demokratis. Bagaimana menjelaskan angka dan juga hasil ini kepada masyarakat? Ini kan sebetulnya masalah pilihan masyarakat ya. Yang disebut dengan kepemimpinan yang sifatnya demokratis itu adalah kepemimpinan yang memperlakukan semua orang, memperlakukan semua golongan itu secara sama, yang memiliki kemampuan untuk meminimalisir jarak kekuasaan. Artinya adalah bahwa kalau seorang pemimpin yang betul-betul demokratis adalah pemimpin-pemimpin yang bisa mengakomodasi semua kepentingan, semua golongan, semua aspirasi, dan kemudian juga ada kedekatan emosional, ada kedekatan fisik terhadap masyarakat dan juga terhadap yang lainnya. Tapi ketika kita bicara tentang otoritarianisme atau kepemimpinan yang otoriter, berarti di situ ada jarak kekuasaan di situ. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Itu sesuatu yang wajar kalau di dalam di dalam sebuah organisasi atau sebuah negara. Tetapi ketika kepemimpinan itu menjadi sangat otoriter sehingga semua keputusan ada di tangan satu pihak atau satu orang, kemudian juga kekuasaannya begitu berjarak sehingga tidak menyentuh pada masyarakat kebanyakan, itu menjadi persoalan barangkali. Oke, persoalan untuk kedepannya dalam bernegara dengan banyak kepentingan, banyak aspirasi yang perlu didengar. Ya mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Silakan. Itu kalau ajaran Machiavelli itu jelas diajarkan seorang pemimpin itu harus bisa dicintai dan ditakuti. Tapi kalau tidak bisa ditakuti, tidak bisa dicintai ya ditakuti. Tapi jangan sampai ditakuti itu kemudian dibenci. Gitu. Jadi itu aja permainannya. Permainannya adalah mencari yang dasarnya memang Machiavellistik itu ya seperti itu. Akan seperti itu. Ya. Apakah orang misalnya dikatakan Jokowi 87% akan lebih memimpin dengan gaya demokratis. Ini bisa terintervensi dalam mengambil keputusan, bisa dijadikan sebagai boneka tanda kutip, Prof? Enggak dong, dia bukan. Dia kalau saya lihat integritas kepribadiannya sangat kuat loh dari awal tuh, dari masih kecil. Jadi dia bukan orang yang mudah-mudah dipengaruhi. Kalau kita lihat riwayatnya saja ketika dia mau jadi gubernur atau mau jadi wali kota, menjadi gubernur, dia menunggu sampai saat-saat terakhir dia memang merasa saya diperlukan, baru dia maju. Jadi presiden kan juga begitu. Bukan haji mumpung aja ya? Bukan haji mumpung, sangat bukan haji mumpung. Dan dia memang sangat dekat. Beda sekali. Waktu Jokowi mau salaman dengan Prabowo, kan mau dicium tuh, kan yang satu mengelak, menjaga jarak kan, yang satu mendekat, itu afiliasi. Yang menjaga jarak itu yang power. Jadi gestur seperti itu tidak bisa bohong ya, karena itu naluriah terjadi. Itu mereka bermain asli, jadi gampang kita ngelihatnya sebetulnya. Oke, baik. Kita akan jeda, kita akan lanjutkan kembali dialog yang menarik ini usai jeda berikut ini, pemirsa. Yang akan saya tanyakan adalah, kita tahu bahwa Indonesia memiliki tantangan yang besar. Bagaimana dengan daya tahan seorang pemimpin dalam menghadapi masalah dan juga ketenangan mereka dalam mengambil keputusan? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Saya headline berikut ini. Daya tahan seorang pemimpin dalam menghadapi masalah, mengambil keputusan. Mas Zainal, dari data Anda apa yang dijelaskan? Jadi kalau hasil dari riset kami menunjukkan bahwa ketika ditanya para informan itu tentang stabilitas emosionalnya, memang yang paling stabil gitu, itu adalah Jokowi, sedangkan yang di bawah itu adalah Prabowo. Nah, apa dampaknya? Kalau kita bicara tentang hasilnya yang lain adalah
untuk mengukur apa yang satu lagi kami sebut sebagai burnout. Artinya sebuah kondisi di mana beban pekerjaan sedemikian besar, lalu apa yang mungkin dirasakan. Dan itu yang juga cukup menonjol pada efek negatifnya itu adalah pada Pak Prabowo. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika seseorang ada di dalam kondisi yang sedemikian burnout, yang sedemikian mengalami kelelahan karena tekanan, itu bisa memunculkan suatu perilaku-perilaku yang mungkin saja anti produktif. Gitu. Merugikan? Bisa merugikan dirinya ketika misalnya melakukan sesuatu yang membahayakan, tapi juga bisa untuk suatu kebijakan, karena ketika misalnya itu dilakukan satu keputusan dan kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu itu memang dalam kondisi burnout, itu bisa saja itu menjadi tidak produktif. Gitu. Oke, silakan Prof ditanggapi. Kalau daya tahan itu, saya kira yang lebih bisa bertahan adalah yang sharing. Ya, sebab kalau dalam gayanya Jokowi itu dia tidak akan lakukan cuma sendiri, gitu. Dia ajak masyarakat menyelesaikan sendiri semua. Jadi dia hanya memfasilitasi aja. Dan bagaimana masyarakat maunya itulah yang dia lakukan. Sementara kalau harus dia ngatur, semua harus diatur, dikendalikan. Maunya dia ya, yang harus dilakukan, bukan maunya masyarakat. Capek dan juga perlawanan juga banyak sekali sehingga kemudian dia harus effortnya besar sekali untuk menstabilkan. Dan itu yang terjadi di zaman Orde Baru, kan memang sepertinya stabil, tapi kan capek itu. Rakyatnya pun capek sekali loh dalam waktu itu. Tapi orang masih ada yang ingin kembali ke Orde Baru tuh. Enak zamanku toh kan gitu kan, di kaos-kaos itu kan. Memang ada orang yang masih ingin, memang rasanya lebih stabil, pembangunan juga lebih merata dan sebagainya ya. Tapi dengan kos yang sangat luar biasa, di mana kebebasan orang itu nggak bisa dijamin. Itu yang orang ketakutan kan zaman itu. Jika dengan kemudian karakter pemimpin yang lebih otoriter, bisakah kebebasan pers atau Pasti kebebasan bersuara itu akan direnggut kembali? Gitu? Iya, saya kira begitu, karena yang namanya otoriter yang soft tadi katanya, yang lunak, otoriter lunak, lunak, nggak ada yang lunak, emangnya duri lunak. Kalau Bandeng ada tuh yang lunak. Tapi kalau ini nggak, saya setuju tadi otoriter. Nggak ada kemudian diskon setengah harga jadi lunak ya? Nggak ada yang kontrolnya. Oke, baik. Jadi begini ya, saya nggak akan lupa pernyataan Maijen Samsudin, mantan anggota Komnas HAM kita. Ketika wawancara radio tahun 98, kebetulan saya berdua beliau di Radio Trisakti pada saat itu, dan beliau mengatakan bahwa stabilitas politik itu bisa tercapai karena memang ada ABRI yang kebetulan memang melakukan tindakan-tindakan yang memang represif terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi memang tercapai karena memang waktu itu Anda tahu masih ada boom minyak dan kemudian juga utang dari luar negeri cukup gede. Besar. Dan kemudian apakah terjadi pemerataan? Pemerataan juga itu kan kita tahu bahwa walaupun terjadi memang ada pemerataan, tapi yang jelas gap antara the have and the have-nots itu, atau yang disebut dengan lebih kerennya tuh indeks koefisien Gini-nya itu tetap cukup tinggi gitu. Jadi kita lihat seperti itu yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat juga apa yang terjadi dengan era Orde Baru, apa yang akan terjadi kalau memang Prabowo itu terpilih ya. Beliau mengatakan bahwa pilihlah saya, nanti kemudian kita bikin konsensus baru, apakah kita akan lanjut dengan demokrasi atau kita menggunakan sistem pemilihan kepemimpinan yang tidak melalui pemilihan umum. Itu berarti anti demokrasi. Itu sama dengan Soeharto ketika dia masih menjadi pejabat presiden, itu untuk menjadi pemilu tahun 68 itu diundur sampai 71 sebelum tercapai yang disebut dengan konsensus nasional dalam tanda kutip. Konsensus tanda kutip. Nah, ya, itu adalah bagaimana di satu sisi itu buying time Ali Murtopo, Soeharto dengan tokoh-tokoh politik pada saat itu ya untuk membesarkan Golkar supaya Golkar bisa hitung pemilu. Kemudian pada saat bersamaan dia mainkan itu, apakah pemilu mau sistem distrik seperti tahun 55 ataukah sistem proporsional. Jadi hal-hal semacam itu juga dimainkan gitu kan. Dan Anda tahu ya yang tadi Pak Sarwito katakan sebagai sebuah demokrasi itu cuma berjalan 4 tahun. Ya, kebebasan pers itu yang dulu di zaman Orde Lama katanya juga ada pemberedelan, itu juga tidak dibredel tuh 4 tahun. Setelah itu satu demi satu surat kabar dibredel. Berarti dari statement Anda tuh demokrasi kita bisa tanda kutip juga dalam
ancaman? Bisa. Dan buat saya terus terang reformasi yang 16 tahun ini belum aman. Kenapa saya katakan belum aman ya? Salah satu tokoh reformasi aja yang namanya Amin Rais yang dulu bicara mengenai kita sudah sampai kepada titik the point of no return. Sekarang justru dia ingin membelokkan era reformasi ke era Orde Baru. Ingin return. Ya. Itu kenapa? Jadi pengen return lagi. Iya. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana anak-anak muda itu masih terkesima. Jadi yang saya katakan leadership type, military style of leadership. Padahal kita tahu yang namanya civilian style of leadership itu justru ditonjolkan oleh presiden kita yang sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi bagaimana kemudian kita malah menjadi seperti lingkaran setan. Berputar aja di situ, tidak mengalami progres yang berarti. Sangat bahaya bagi masa depan Indonesia. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Bapak-bapak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, Bapak-bapak, track record atau sepak terjang seseorang tentu bisa menjadi acuan masyarakat dalam memilih pemimpin kita ke depan. Apakah itu juga bisa menjadi acuan jika kita bandingkan dengan riset yang dimiliki seseorang dalam mengambil keputusan? Karena ini penting sekali ketika seorang berada di pucuk pimpinan, memiliki kewenangan terbesar, bagaimana dia mengambil keputusan? Apakah bisa terintervensi oleh pihak lain atau dinegosiasi keputusan tersebut? Mbak Zainal? Pasti sangat berpengaruh. Tapi saya harus mengatakan dulu bahwa keputusan untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam melakukan pilihan, itu banyak variabelnya. Salah satunya adalah dari objek sikap atau objek yang memang mau dijadikan sebagai tindakan atau sasaran perilaku. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa yang disebut tadi track record misalnya. Oke, itu jadi variabel tersendiri. Tetapi bukan hanya itu. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan nyata itu kan ada banyak variabel lain yang menentukan sikap dan perilaku. Antara lain adalah misalnya informasi. Informasi, katakanlah tadi yang disebut dengan kampanye, itu jelas memiliki dampak. Belum lagi misalnya kampanye-kampanye, entah itu yang disebut dengan kampanye hitam, negatif campaign, dan lain-lainnya, itu memang cukup berpengaruh. Apalagi ketika yang dijadikan sebagai black campaign itu adalah hal-hal yang sangat prinsipil di dalam kehidupan. Katakanlah misalnya saja agama, lalu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar di dalam kehidupan. Itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Baik, kalau kita bandingkan dengan dua karakter, Prabowo dan Jokowi, mana yang lebih rentan atau mana yang lebih kuat untuk tegas mengambil keputusan tanpa ada intervensi, Prof? Ya, kalau gini aja, gampang aja ya. Emosionalnya Prabowo itu udah terbukti ya. Ketika Pak JK misalnya mempertanyakan kepada beliau mengenai bagaimana Anda bisa menyelesaikan persoalan HAM di masa depan kalau Anda punya masalah HAM di masa lalu kan, itu langsung dia seperti naik pitam ya, dan itu benar-benar kemudian emosinya itu sangat tidak terjaga. Itu yang kemudian yang kalau dalam bahasa itu ya, berarti dia tidak punya political endurance yang cukup kuat untuk mengatasi satu persoalan kecil sebetulnya ya. Sebuah pertanyaan. Menjawab pertanyaan saja ya. Dan Anda tahu ya, ini yang kita takutkan bagaimana kalau nanti dia menjadi political leaders ya in emergency situations ya. Kenapa demikian? Karena kalau dia bisa seorang pemimpin dalam situasi emergency, dia harus punya kemampuan leadership, kemampuan berkompromi, kemampuan kerjasama untuk dengan tokoh-tokoh politik, dan kemudian kemampuan manajerial pada tingkatan lapangan. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Dalam kasus ini buat saya itu misalnya terpilihnya Jokowi untuk kedua kali di Solo, bahkan melebihi angka 90% suara, itu menunjukkan betapa followers dia itu banyak. Jadi saya katakan bahwa yang namanya seorang pemimpin itu adalah bukan dia hanya memberikan perintah, tapi dia adalah orang yang di-follow oleh orang lain untuk misalnya misi-misinya itu satu tujuan bersama dicapai. Dan buat saya itulah wajah Jokowi yang sebenarnya. Kalau dikatakan dia boneka, saya pikir Anda lihat aja lah apakah kemudian dia mengikuti apa yang diomongkan oleh PDIP ataupun Megawati dalam kasus misalnya pemerintahan di Solo ataupun di DKI Jakarta. Saya pikir enggak. Keputusannya adalah berada di tangan dia. Betul. Singkat, Prof. Sarito, singkat saja. Ya, saya lihat bahwa Jokowi ini punya endurance yang sangat tinggi, tidak terpengaruh. Once dia membuat keputusan, dia laksanakan. Dan kita lihat waktu dia mau memindahkan pedagang kaki lima di Solo, itu 52 kali pertemuan jauh sekali.
Itu endurance-nya sangat tinggi, berhasil, sukses, dan tujuannya tercapai tanpa dia bergoyang ke kanan ke kiri. Oke, jadi konsistensi itu yang juga menjadi faktor pertimbangan kita dalam memilih pemimpin yang akan mengambil keputusan untuk masa depan negara dan kita. Dia tidak menggunakan power lagi-lagi ya. Dia ikutin aja makan siang dulu, ayo makan siang. Sampai 58 dan kali. tidak perlu harus negosiasi dulu. Baik. Bapak-bapak terima kasih banyak atas waktunya. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat bagi pemirsa dan pemirsa. Sekian perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja bertugas saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi.